Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidaya. Om Annobhadra Kartawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi Weda sebagai sumber hukum Hindu bagian pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hukum Hindu, dan yang kedua, menjelaskan perkembangan hukum Hindu. Sebelum kita lanjut kepada materi, mari kita simak Sloka Manawa Dharma Sastra Adhyaya 2 Sloka ke-6. Wedo Kilo Dharma Mulam Semerti Sile Ca Tat Widam Acarasca Iwa Sadunam Atmanasyutir Ewa Ca, yang artinya seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, yaitu rasa puas diri sendiri. Hukum Hindu adalah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, yang menyangkut tata cara keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan masyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mempergunakan hukum ini sebagai kewenangan untuk mengatur tata pemerintah dan pengadilan, dan dapat juga mempergunakannya sebagai hukum bagi masyarakat yang melanggarnya. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu diantaranya Gautama, Baudayana, Sankalikita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Brihaspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing, sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu, di antaranya 1.
aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. 2. Aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara. Dan yang ketiga, aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tercapai ketertiban. Agar tercapainya sebuah ketertiban, maka perlu adanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum, dibedakan antara statuta law dengan common law atau natural law. Statuta law adalah hukum yang dibentuk sengaja oleh penguasa, sedangkan common law atau natural law adalah hukum alam yang ada secara alamiah. Di Indonesia, kita mewarisi berbagai macam lontar dengan berbagai sebutan seperti Usana, Gajah Mada, Sara Samuscaya, Kutara Manawa, Agama, Adigama, Purwadigama, Kertapati, dan Kertasima. Di antara berbagai macam lontar-lontar itu, yang memuat tentang sasana adalah Raja Sasana, Siwa Sasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan yang lainnya. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.